Sebuah temuan besar datang dari Pansus TREP DPRD Provinsi Bali. Dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV dan media asing Asia Tenggara, Southeast Asia, dalam rangka menjelaskan hasil serangkaian inspeksi mendadak, SIDA, terhadap berbagai bangunan dan proyek yang diduga melanggar peraturan daerah, Perda, di sejumlah titik strategis di Pulau Bali. Bali kembali menjadi sorotan dunia. Pansus TREP DPRD Provinsi Bali hari ini tampil dalam wawancara eksklusif, bukan hanya dengan Kompas TV, tetapi juga bersama sejumlah jaringan media Asia Tenggara. Dalam sesi tersebut, jajaran Pansus TREP memaparkan temuan-temuan yang dianggap paling serius sepanjang proses inspeksi mendadak atau SIDA 2 bulan terakhir. Image dari Bali, Pak. Padahal kan ada kekhawatiran jangan sampai ada investor masuk seakan-akan pihak pemerintah Bali atau masyarakat Bali itu kurang responsif, kurang terbuka untuk hal itu. Gimana kita menjawab itu? Bahwa sebetulnya kita punya prinsip sebetulnya. Bali ini punya prinsip, bukan kita menolak bukan apa, tapi apa Pak? Mumpung ada Bapak. Ya, begini Pak. Bali ini kan small island, is beautiful. Artinya terkenal sampai seluruh dunia Pak. Ruang Bali ini kan terbatas Pak. Kita sama sekali tidak anti investasi Pak. Kita ingin mengatur saja wilayah kecil ini, ya. Kalau investasi datang itu, investasi yang betul-betul sama persepsinya dengan kita, menjaga ruangnya kan gitu ya, kemudian taat aturan izinnya, kemudian juga asetnya. Kalau sudah tanah yang bukan milik kita jangan dibangun, ini tanah negara dibangun, kemudian ada pakai nomini dari segi aset itu kan, investasinya di belakang tapi orang lain disuruh maju. Ini kalau kita tidak evaluasi secara terukur Pak ya, semua island yang luar biasa indah sampai terkenal seluruh mancanegara Pak ya. Nanti kita tidak memberikan kontribusi yang baik kepada mereka. Begitu tamu yang datang kemudian ingin melihat keindahan Bali, budaya Bali, kalau kita juga tidak bertanggung jawab terkait tidak mengevaluasi tempat-tempat dan izinnya Pak, nanti akan kumuh Pak. Kalau kumuh itu mereka balik Pak, tidak lama di Bali. Ini kan jangka panjang kita berpikir Pak, bagaimana Bali ini kita berikan juga kepada anak cucu kita ke depan, generasi berikutnya. Jangan sampai kita generasi yang sekarang ini dikatakan tidak bagus, tidak bisa menjaga alam. Maka itu kita sekarang pastikan investasi yang datang itu betul-betul mengikuti pola dan aturan yang ada Pak. Sederhana aja kita lihat. Karena kan kita bisa kelompokkan ada dua orang-orang yang datang ke Bali. Ada yang sebagai turis datang menikmati alam Bali, nginap di hotel, memberikan kontribusi PWA ya, pendapatan Bali yang itu 150.000 itu yang menikmati alam Bali. Itu satu kelompok tamu Pak. Ada lagi orang-orang tamu yang datang bisnis. Kehebatan Bali, kemasyhuran Bali ini Pak dijual Pak untuk kepentingan bisnis mereka. Ya kita bisa lihat dengan membangun di tempat-tempat yang salah, kemudian transaksi menggunakan konsep-konsep di luar daripada regulasi yang ada, menggunakan kripto dan sebagainya. Apa yang kita dapat? Kalau dari segi aspek kemudian dari PHR, ya dapat kita. Tapi pembagian kompensasi bisnisnya itu kita tidak diberikan apa Pak? Itu semua dibawa keluar Pak. Makanya itu kita hadir menata bahwa kita ajak tamu-tamu ya yang berkeinginan investasi di Bali ini terbukalah apa yang mereka juga bisa berikan kepada Bali Pak, kepada masyarakat Bali. Tolong terbukalah jujur. Ya persentase lah. Ini untuk Bali sekian persen, ini untuk saya bawa sebagai pebisnis sekian persen keuntungan. Tapi sekarang kan akan terbuka Pak. Kalau VHR-nya iya sedikit Pak itu. Tapi luar biasa juga dengan tamu yang datang ke Bali itu cukup besar. Tapi yang kita pikirkan ke depan kan supaya keterbukaan daripada pebisnis itu menggunakan ruang dan tempat di Bali ini ya berikan juga kontribusi kepada rakyat Bali dan terbuka saja sharing. Ya, contoh misalnya kita dapat evaluasi di lapangan Pak. Aset provinsi disewa oleh mereka, kemudian dia jualannya kondominium, satu kondominium itu 6 miliar Pak. Ya,
menggunakan kripto, dia jual keluar, dan kita cuma kasih sewa 5 tahun bisa diperpanjang, dia udah sewakan hampir 30 tahun lebih. Nah itu kan nggak keterbukaan Pak, izin-izin juga nggak beres. Nah itu maksudnya kami itu pemerintahan Provinsi Bali ingin mengevaluasi semua Pak, ingin evaluasi semua ya supaya ruang yang indah luar biasa Bali yang kecil ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan rakyat Bali, untuk pemerintah Provinsi Bali, untuk memberikan edukasi kepada mereka hidup yang baik, terukur dan teraturan kan itu. Di kawasan Tahura Ngurah Rai, Pansustrep DPRD Bali menemukan dugaan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai peruntukan kawasan konservasi. Sementara di wilayah Kota Denpasar, Pansus menyoroti keberadaan pabrik milik investor Rusia yang disebut beroperasi tanpa kesesuaian tata ruang. Tak berhenti di sana. Di Kabupaten Tabanan, megaproyek Nuanu City kembali disorot karena dinilai berpotensi menabrak sejumlah ketentuan perda. Sedangkan di Kabupaten Klungkung, Nusa Penida, pembangunan fasilitas di Kelingking Beach dan area Bali Jumping Extreme ditemukan memiliki izin yang timpang dan aktivitas yang dinilai membahayakan keselamatan wisatawan. Pansustrep DPRD Bali juga membeberkan temuan baru berupa praktek tanah kafling di area jurang retak yang rawan longsor. Aktivitas ini bukan hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga merusak bentang alam Bali yang menjadi identitas Pulau Dewata. Ketua Pansustrep DPRD Provinsi Bali, Made Suparta, SH. MH. menegaskan, investasi yang datang ke Bali harus mengikuti pola dan aturan yang berlaku. Jangan sampai keindahan Bali dijual keluar dengan cara yang salah. Kami berharap tamu yang datang ke Bali terbuka dalam berbisnis dan mampu berbagi keuntungan dengan masyarakat Bali. Setelah melakukan sejumlah inspeksi di lapangan, Pansustrep DPRD Bali kini resmi menyerahkan rekomendasi hasil sidak ke Gubernur Bali, Wayan Koster, bertempat di ruang rapat gabungan lantai 3, Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa, 11 November 2025, siang. Pansustrep, Tata Ruang dan Aset Pemerintah, DPRD Provinsi Bali dibentuk sebagai wujud komitmen lembaga legislatif dalam mengawasi tata ruang wilayah serta memastikan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pansustrep DPRD Bali berkomitmen menjaga integritas tata ruang dan aset daerah agar pembangunan di Pulau Dewata tetap berkelanjutan, aman, dan sesuai nilai budaya Bali. Pansustrep DPRD Bali menegaskan, seluruh temuan ini akan dibawa ke rapat resmi DPRD dan diteruskan kepada instansi penegak hukum maupun pemerintah eksekutif. Pansus berkomitmen memastikan bahwa masa depan tata ruang Bali tidak dikendalikan oleh kepentingan modal, melainkan oleh aturan dan keberlanjutan lingkungan.